Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Al-Aqsa kembali terluka. Kejahatan Zionis semakin merajalela, sementara umat Islam diam membisu di seluruh bagian dunia. Sementara saudara-saudara kita yang berada di bumi ribat negeri Syam, yaitu Al-Aqsa, mereka terluka parah, gugur sebagai syuhada lebih dari 20 orang. Anak-anak menjadi yatim karena kejahatan orang-orang Zionis. Mulut-mulut sebagian umat Islam diam membisu, tidak menyuarakan kebenaran, tidak menyuarakan pembelaan terhadap Al-Aqsa. Saudara-saudara sekalian, kepada para da'i, kepada para aktivis, kepada para ustadz, kepada siapapun Anda selama Anda seorang muslim, kita panggil dengan panggilan iman, kita panggil dari hati kita yang mendalam. Al-Aqsa adalah negeri kita. Al-Aqsa adalah negeri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Makkah dan Madinah. Negeri suci umat Islam, tempat Nabi Muhammad SAW Mi'raj, Isra dan Mi'raj menuju Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam. Diamnya kita tidak membela Al-Aqsa, diamnya kita lebih sibuk untuk mengurus urusan pribadi kita, urusan dalam negeri kita. Kita tidak membela Al-Aqsa adalah sebuah kejahatan besar terhadap iman kita, sebuah pengkhianatan terhadap akidah kita. Saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda punya tanah warisan yang diwariskan oleh kedua orang tua Anda, lalu ada orang yang berupaya untuk merebutnya, kita pasti akan melawan, kita pasti akan melakukan pembelaan, walaupun kita harus mengeluarkan uang, walaupun kita menyambung nyawa kita. Saudara sekalian, Al-Aqsa adalah negeri kita secara ideologi. Negeri yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kita, negeri yang dibebaskan oleh para mujahidin pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, negeri yang diwariskan oleh para syuhada yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Al-Aqsa ada saudara-saudara kita yang terluka. Mereka saudara kita umat Islam yang takbirnya sama dengan kita, Allahu Akbar, yang kiblatnya sama dengan kita yaitu Ka'bah, yang kitab sucinya sama dengan kita itu Al-Quran. Mereka adalah saudara kita. Dalam Islam, persaudaraan, ukhuwah tidak bisa dipisahkan oleh batas negara. Siapapun mereka, selama dia adalah muslim, dia adalah saudara kita. Demikian juga kalau mereka yang hari ini mewakili umat Islam ribat menjaga Al-Aqsa terdolimi, seharusnya umat Islam termasuk di Indonesia merasa terdolimi dan harus melakukan pembelaan, harus ada aksi untuk membela Al-Aqsa. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadi kedoliman yang luar biasa terhadap umat Islam di bulan Ramadan yang ada di Al-Aqsa. Anda bisa membayangkan di saat kita bisa makan sahur, di saat kita bisa taraweh, sementara saudara-saudara kita di sana dihancurkan oleh orang-orang Yahudi, dihancurkan oleh keturunan orang-orang jahat. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita panggil umat Islam dimanapun Anda berada, Al-Aqsa milik Anda. Al-Aqsa adalah tanggung jawab kita bersama yang harus kita bebaskan, yang harus kita bela. Bagaimana kita bisa membela Al-Aqsa? Bagaimana bentuk pembelaan kita terhadap Palestina? Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus mengilmui tentang Al-Aqsa, tentang Palestina, bahwa itu adalah negeri umat Islam, dan kita harus mengetahui bahwa hari ini ada upaya menghapus peta Palestina, menghapus kepemilikan umat Islam dari Al-Aqsa, jamaah sekalian. Yang kedua, lakukan pembelaan dengan cara media. Sebarkan media, sebarkan kejahatan orang-orang Yahudi. Ingatkan kepada umat Islam bahwa mereka ini adalah bangsa yang tidak mengindahkan perjanjian. Sejak zaman para nabi sampai pada zaman sekarang, mereka selalu melakukan tindakan kejahatan kepada para nabi, kepada Nabi Muhammad SAW, dan kepada umat Islam sampai sekarang. Yang ketiga, mari kita kumpulkan dana semaksimal kemampuan kita, kita kirim kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah karena menjaga Al-Aqsa yang merupakan milik kita. Al-Aqsa yang merupakan milik umat Islam Indonesia, milik umat Islam Malaysia, milik umat Islam Australia, dan milik umat Islam seluruh dunia. Kita kumpulkan harta kita, kita berikan kepada mereka. Mudah-mudahan itu bisa meringankan beban mereka kepada para janda, untuk para anak yatim yang kedua orang tuanya atau orang tuanya telah meninggal karena membela Al-Aqsa. Yang berikutnya, mari kita sebarkan dakwah terkait masalah Al-Aqsa, jelaskan di tengah masyarakat. Kita angkat isu di media kita angkat di media sosial kita, di majelis-majelis pengajian, kita jelaskan bagaimana kedudukan Al-Aqsa dalam syariat Islam dan di mata Allah dan Rasulnya.
Kemudian apa keutamaannya? Kita jelaskan keutamaan Al-Aqsa yang luar biasa. Alladzi barakna haulahu, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Makkah dan Madinah. Saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Al-Aqsa di akhir zaman adalah tempat di mana iman bertumbuh, berkembang biak. Siapa yang tidak terlibat di dalam menjaga Al-Aqsa, maka imannya akan bermasalah. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ala innal iman idza waqa'atil fitan bisyam. Sesungguhnya iman ketika terjadi berbagai macam fitnah itu adanya di negeri Syam. Mereka yang menjaga negeri Syam adalah mereka yang betul-betul luar biasa keimanannya, dan mereka yang terlibat membantu negeri Syam adalah orang-orang yang juga masih punya iman. Kalau ada orang yang tidak peduli dengan negeri Syam, tidak langsung menjaga, tidak peduli, bahkan mungkin memprovokasi untuk membantu orang-orang kafir menguasai negeri Syam, seperti apa? Memerintahkan muslimin hijrah dan lain sebagainya, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Barakallahu fikum ajma'in. Mari kita bersatu membela Al-Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.